Mari saya ajak kita semua untuk boleh menenangkan diri kita sejenak dan kita akan mendengarkan sebuah lagu berikut ini. Fill me up, O Christ, with you. Let my life be wholly true. Love flowing through all I think and feel and do. Fill me up, O Christ, with you. Fill me up, O Christ, with you. Let my life be wholly true. Love flowing through all I think and feel and do. Fill me up, O Christ, with you. Love flowing through all I think and feel and do. Fill me up, O Christ, with you. Fill me up, O Christ, with you. Saudara, ketika kita punya kerinduan untuk bisa dipenuhi oleh Kristus, maka kita perlu belajar salah satu latihan rohani memperlambat langkah kita. Karena kita tidak mungkin akan bisa melihat Tuhan, melihat bagaimana tangannya bekerja, merasakan kasihnya, kalau kita tidak memperlambat kita. Mari saat ini kita akan berdoa. Tuhan, Engkau mengundang kami siang hari ini untuk bukan hanya belajar, mengetahui tentang memperlambat langkah kami, tapi kami rindu apa yang kami dapat bukan hanya sekedar menjadi satu pengetahuan di dalam pikiran kami, tapi boleh kami rasakan dan bahkan kami boleh melakukannya, sehingga tujuan yang ada boleh membuat kami semakin dekat dengan diri-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan waktu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika hari ini kita akan berbicara tentang memperlambat langkah, maka apakah ini menjadi satu budaya yang normal di dalam budaya orang Medan? Apakah saudara sering mendapati orang-orang di sekitar saudara dan bahkan saudara sendiri adalah tipe orang yang jalannya pelan atau yang hanya sekedar berdiri melihat ke kanan kiri? Saya pikir jarang sekali bisa didapatin. Kenapa? Karena orang Medan kebanyakan ya adalah tipe pekerja keras. Kalau hanya sekedar duduk, berdiri, santai, menikmati sesuatu, itu biasanya orang-orang tua akan berkata, ngapain kamu di situ? Ayo kerja, lakukan ini dan itu. Maka bagi kita mungkin tidak mudah
Mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk melihat apa sih kerinduan Tuhan bagi kita. Diambil dari Mazmur 46 dan kali ini khususnya akan diambil dari ayat 2, ayat 11 dan juga 12. Dikatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kalau kita melihat tentang Allah itu adalah tempat perlindungan, maka kita akan bisa menikmati apa yang disebut dengan berdiam atau mengetahui bahwa dialah Allah. Mari bersama-sama kita lihat apa sih arti slowing down. Slowing down atau melambatkan diri adalah salah satu cara untuk menyadari kehadiran Tuhan dan melihat pekerjaan tangannya dan mendengarkan suaranya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengatasi ketergesaan batin dan kecanduan akan kesibukan. Melalui melambatkan diri atau melambatkan langkah, momen sekarang dapat dirasakan secara penuh bersama dengan Tuhan. Jadi, di latihan rohani melambatkan langkah atau diri, tujuan utamanya adalah untuk menyadari kehadiran Tuhan, melihat pekerjaan tangannya, dan mendengarkan suaranya. Sehingga momen waktu sekarang ini kita bisa benar-benar merasakan sepenuhnya, menikmati sepenuhnya dengan Dia. Mari bersama-sama kita lihat kenapa sih kita berani memperlambat langkah kita. Kenapa kita berani memperlambat langkah kita, sedangkan dunia di sekitar kita tidak seperti itu. Dunia di sekitar kita selalu berkata, ayo jalan terus, ayo kalau bisa lari, lari. Jangan, supaya apa? Nggak ketinggalan. Kalau kamu jalannya pelan, kamu akan ketinggalan. Karena itu apa yang bisa membuat kita berani memperlambat langkah kita? Karena di dalam Mazmur 46 ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Bukan hanya Allah kita yang kita percayai, yang kita ketahui gitu ya, dikenal di dalam Alkitab adalah Allah yang memegang kendali, tapi dia juga adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah manusia yang dia ciptakan. Dan bukan hanya sekedar itu. Kalau andaikan dia hanya ada di tengah-tengah kita, tetapi dia tidak peduli kepada kita, dia tidak bersama kita, maka mungkin kita tidak akan berani memperlambat langkah kita. Tapi karena dia juga ada Allah yang bukan hanya di tengah-tengah kita, tapi dia juga adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita dan dia adalah tempat perlindungan kita. Seperti yang di dalam ayat 2 dikatakan, Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Dalam ayat 8 dan 12 dikatakan juga Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bagaimana cara untuk bisa melatih memperlambat langkah kita atau melambatkan diri kita? Teknik melambatkan diri yang disengaja untuk meredakan aktivitas yang tergesa-gesa bisa dilakukan dengan cara beristirahat yang cukup, memastikan tidur dan relaksasi yang memadai. Seperti sekarang ini, 1 minggu ini banyak orang berlibur, ya, sengaja gitu ya. Karena apa? Karena momen ini momen yang jarang sekali bisa didapat. Jadi bagi kita, saudara yang berlibur keluar kota, silakan dinikmati istirahat yang ada. Tapi bagi kita yang tetap tinggal di Medan, walaupun kita mungkin tidak bekerja, mari ambil waktu, jangan banyak bersih-bersih rumah saja. Tapi ambil waktu istirahat yang cukup.
ambil waktu untuk bersantai. Kemudian bisa dilakukan dengan cara juga berbicara yang lebih lambat. Jadi, mengatur kecepatan bicara supaya apa? Bisa lebih tenang, lebih jelas. Kenapa? Kalau kita berbicaranya cepat, maka udara oksigen yang kita pakai itu lebih banyak. Dan kalau kita berbicara lebih lambat, maka orang lain akan lebih bisa mendengarkan kita dan bahkan diri kita sendiri juga bisa mendengarkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian, cara melatih melambatkan diri bisa dengan menatap mata orang lain dengan sengaja. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan perhatian secara penuh saat berinteraksi dengan orang tersebut. Kemudian cara untuk melatih yang lain adalah waktu makan, kunyalah dengan perlahan supaya bisa dinikmati dengan sadar rasa makanan tersebut. Kenyalnya masakan tersebut, misalnya kita makan daging atau sayur, teksturnya seperti apa, taste-nya seperti apa, gambarnya seperti apa. Maksudnya gambar warnanya seperti apa yang bisa kita lihat. Jadi ketika mengunyah, perlahan, coba rasakan, nikmati. Dan ketika saya mencoba men-sharingkan hal ini kepada salah satu lansia yang ada di gereja, dia berkata, "Oh iya ya, mengunyah dengan perlahan bisa membuat dia tidak gampang tersedak." Kemudian cara melatih lainnya adalah duduk lebih lama di meja makan untuk menghabiskan waktu menikmati kebersamaan dengan orang yang makan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan makan buru-buru, habis makan pergi. Seperti itu. Atau dengan cara memberikan jeda waktu di antara setiap kegiatan untuk menghindari terburu-buru. Ketika kita punya banyak kegiatan di dalam satu hari, biasanya begitu selesai, langsung cepat-cepat buru-buru lanjut ke kegiatan lain. Coba ambil waktu mungkin 1 menit, 2 menit, terserah. Kita coba kasih pause, berhenti sebentar, memperlambat langkah sebelum untuk apa? Untuk persiapan supaya memasuki kegiatan lainnya. Maka saudara akan menemukan bahwa apa yang saudara lakukan itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Saudara mungkin akan lebih bisa fokus mendengarkan orang lain, lebih bisa tenang, tidak panik, dan yang lainnya. Atau bisa dilatih dengan cara apa? Berjalan lebih perlahan dari biasanya. Buah dari slowing down ya, melambatkan diri adalah apa? Kita bisa menemukan kedamaian dan ketenangan ketika kita menjalin relasi dengan Yesus. Kemudian kita bisa bebas dari kecanduan terburu-buru atau jalan pintas spiritual. Mungkin kita melihat pemimpin rohani kita melihat, wah, dia kok bisa ya berdiam bersama dengan Tuhan lama. Kita pengen cepat-cepat. Padahal untuk bertumbuh secara rohani tidak bisa dengan cara instan. Perlu melalui langkah demi langkah. Kemudian buah dari slowing down kita bisa mampu menunggu dengan tenang dan penuh harapan. Kemarin kita belajar tentang menunggu. Mungkin kalau langsung melakukan menunggu agak susah. Mari kita coba dengan mulai memperlambat dulu langkah kita melakukan sesuatu. Kemudian buah dari slowing down adalah menghidupi momen ini sepenuhnya. Memfokuskan pengalaman diri saat ini sehingga kita bisa menghargai setiap momen yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita bisa mencoba melakukan ini, maka setiap hari bisa menjadi waktu refreshing bagi kita. Karena apa? Karena kita bisa menikmati dengan penuh. Ketika kita bisa menikmati dengan penuh setiap hal yang ada, ataupun sebagian kecil dari hal yang ada, maka itu akan membuat kesegaran bagi kita. Kemudian menyadari bahwa Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk segala sesuatu kalau kita memperlambat langkah kita.
Kemudian kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada teknologi yang menciptakan kecepatan dan gangguan. Dan di situ ketika kita berrelasi dengan orang lain, kita juga bisa menyadari bahwa cinta membutuhkan waktu dan perhatian. Dan ketika kita terburu-buru melakukan sesuatu, akan menghalangi relasi yang mendalam antara kita dengan orang yang kita kasih, yang kita cintai. Kemudian kalau ada interupsi terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam jadwalnya kita, planningnya kita, maka kita akan bisa menanggapi interupsi itu dengan sabar dan penuh pengertian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian kita bisa menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus bukanlah pekerjaan instan. Pertumbuhan spiritual membutuhkan waktu dan proses. Mari sejenak kita akan bersama-sama mencoba mempraktekkan ini. Ada tiga opsi yang bisa saudara pilih. Yang pertama, kita bisa mencoba dengan perlahan, baik dalam hati ataupun dengan bersuara, kita akan menghafalkan ataupun mengucapkan kalimat "Be still and know that I am God". Tuhan berkata, "Be still and know that I am God". Kemudian turun lagi, kita berkata, "Be still and know that I am". Be still and know. Be still. Be. Kalau kita memakai versi Inggris, maka sampai kata be dari "be still and know that I am God" sampai ke kata be, maka kita di situ akan bisa menyadari bahwa yang Tuhan sangat inginkan di dalam diri kita bukanlah aktivitas kita, bukanlah apa yang kita lakukan, bukanlah tindakan kita. Tapi yang Tuhan sangat inginkan, rindukan adalah apa? Bersama dengan kita. Dan kemudian yang Tuhan sangat hargai di dalam diri kita adalah apa? Bukan tindakan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, tapi keberadaan diri kita, being-nya kita. Di dalam bahasa Indonesia akan lebih simpel. Kita bisa katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam dan ketahuilah. Diam. Atau kita bisa mempraktekkan yang ketiga. Saudara, waktu saudara sedang mengikuti Zoom ini, saudara ada di mana? Mungkin ada di rumah, mungkin ada di tempat pekerjaan, atau dimanapun. Mari coba sejenak melangkah dari tempat duduk saudara. Saudara boleh perlahan-lahan, eh, mungkin boleh pasang handphonenya sekitar 10 menit atau 5 menit. Kemudian saudara boleh beranjak dari tempat duduk, berdiri, dan berjalan. Tapi kali ini berjalannya itu turunkan kecepatan langkah saudara. Kemudian selain menurunkan kecepatan melangkah saudara, mari perhatikan coba langkah kakimu seperti apa. Seperti apa cara engkau berjalan? Apakah engkau angkat kaki kanan, kemudian tepuk telapak kakinya? Ataukah saudara misalnya waktu melangkahkan kaki, hanya ujung jari kaki saja yang menginjak di lantai? Ada seorang dokter rehab medik di Jakarta yang pernah saya konsultasi dengan dia. Dia berkata, sebenarnya cara melangkah yang paling baik, yang paling sehat adalah dari tumit kaki, kemudian bagian telapak kaki yang tengah, baru kemudian ujung kaki, dan kemudian dinaikkan, baru dilangkahkan kembali seperti itu. Jadi dari tumit, tengah telapak kaki, ujung kaki, ujung jari, seperti itu. Nah, mari belajar mencoba memperlambat langkah, memperhatikan langkah kakimu, dan kalau engkau sudah bisa, mari coba perlahan lihat sekelilingmu dengan perlahan. Scan, perhatikan hal apa saja sih yang ada di sekitarmu.
dengan perlahan. Itu adalah cara memperlambat diri. Dan saya yakin, saudara, ketika engkau menemukan, maka tiba-tiba mungkin engkau akan baru tersadar. Oh, ternyata barang ini ada di sini. Oh, ternyata atap atap rumah saya bukan atap asbes gitu ya. Gipsum atas itu ternyata ada yang bocor ya. Atau warnanya jadi berubah ya. Atau ada sesuatu yang lain yang engkau kali ini ketika engkau memperlambat langkahmu, dirimu, engkau memerhatikannya. Mari silakan kita akan mencoba, terserah saudara boleh milih yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga.
Saudara, tidak terasa bukan ketika kita melakukan latihan ini?
Mari silakan saudara boleh melakukannya setiap hari di rumah ataupun dimanapun saudara berada ketika saudara melakukan aktivitas. Hal ini akan menolong kita untuk belajar memperlambat langkah dan kemudian kita melatih kepekaan kita, dan satu saat nanti kita akan bisa belajar berdiam secara penuh di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau tahu apa dampak keterburu-buruan di dalam hidup kami. Engkau tahu kami tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Kami butuh di dalam momen-momen tertentu belajar memperlambat diri kami. Tuhan, ada banyak hal yang telah lewat di masa lalu kami yang tidak bisa kami nikmati karena kami terburu-buru. Tapi kami rindu undangan-Mu bagi kami ini boleh kami sambut sehingga mulai dari sekarang ini sampai ke depannya nanti kami benar-benar bisa menikmati dengan penuh setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya anugerah keselamatan saja, tapi banyak anugerah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami. Dan bagi kami yang menikmati liburan, tolong kami bukan hanya sekedar melihat alam-alam yang indah, berfotoria, tapi tolong kami belajar ketika kami berjalan dengan perlahan, kami bisa menikmati alam yang indah. Atau bahkan mungkin ketika kami duduk, hanya berdiam, menikmati saja, melihat saja, merasakan angin yang ada, atau panasnya matahari. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.